Indonesia yang tadi dipaparkan, berderet itu masalah, berderet masalah. Bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Bicara tentang ada orang dalam dan koneksi, ini seakan-akan juga Anies bicara tentang dirinya, karena waktu Anies jadi gubernur sekalipun, saat itu TGOPP memang bukan hanya komposisinya yang jumbo. Tapi tidak boleh dibiarkan Republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Justru berbagi kekuasaan, merangkul mereka yang ikut memenangkan pemilu, itu adalah sesuatu yang wajib. Yang aneh itu kalau kalah pemilu minta juga jabatan politik. Mengapa negara gagal? Salah satunya ketika negara bersikap eksploitatif. Pidato gitu. Kalau pidato Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato tuh juara 1. Tapi kan dari hasil kerjanya. Yang terjadi adalah menjadi sikap langkah yang mencari kesempatan untuk memperbesar koneksi-koneksi yang ada. Mungkin dulu zaman Pak Jokowi menghadapi tantangan seperti X Pak Prabowo, gitu kan. Sebagai serangan balik yang dilakukan oleh Anies Baswedan, karena beberapa waktu yang lalu kan memang sempat disinggung oleh Pak Prabowo Subianto terkait memegang jabatan publik artinya mencari rente. Tidak boleh dibiarkan Republik ini berjalan. Orang yang hebat tapi nggak loyal, Mbak, itu bisa merusak kebijakan dari dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Indonesia yang tadi dipaparkan, berderet itu masalah, berderet masalah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Ketika Anies bicara tentang meritokrasi, bicara tentang ada orang dalam dan koneksi, ini seakan-akan juga Anies bicara tentang dirinya, karena waktu Anies jadi gubernur sekalipun, saat itu TGOPP memang bukan hanya komposisinya yang jumbo, tapi juga dianggap sebagai bagian dari akomodasi politik dari pihak dan orang-orang yang selama ini teridentifikasi sebagai kelompok-kelompok orang yang kemudian ikut serta memperjuangkan Anies. Dan bahkan per hari ini kalau kita mendengarkan salah satu politisi PSI kan juga menyebut yang begitu banyak, atau ada beberapa orangnya Anies yang juga menjadi bagian dari pemerintahan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung dan Rano Karno, termasuk Bang Syahrin kan yang disinggung-singgung kan sebagai orang dalam gitu. Satu hal yang ingin saya katakan, Cindy, budaya politik kita sejak lama, mulai dari desa bahkan hingga pusat, itu kan memang selalu didasarkan atas patron klien, didasarkan pada patronase. Jadi kalau saya jadi pejabat publik, misalnya kepala desa, ada kecenderungan yang direkrut itu adalah orang-orang terdekat. Ini sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus rasa percaya bahwa yang mampu menjalankan pemerintahan dan orkestrasi organisasi adalah mereka yang sudah dikenal dengan baik, mereka punya track record dan rekam jejak. Tentu catatan terpentingnya adalah orang-orang yang diajak sekalipun didasarkan dalam tanda kutip ya patron klien dan pertemanan itu, yang paling penting dia bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya, tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Ketika Indonesia dianggap terjebak di dalam middle income trap karena kebijakan-kebijakan yang disusun bukan untuk memberikan kebermanfaatan kepada rakyat banyak, tapi diberikan untuk memberikan kebermanfaatan pada sesama elit pemegang kewenangan. Di sini kemudian muncul problem, lagi-lagi karena bukan dari meritokrasi, tapi dari koneksi.
Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Saya kira memang ini semakin mempertebal bagaimana posisi politik Anies Baswedan hari ini, terutama untuk terus mendapatkan spotlight, terutama dukungan-dukungan politik dari kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap pemerintah, kritis sama pemerintah. Itu yang saya sebut. Ini sedang memelihara betul dukungan politik bagi kelompok-kelompok yang memang selama ini cukup berjarak dengan kekuasaan politik. Yang ingin saya katakan adalah karena di Indonesia itu adalah sistem presidensialisme multipartai ekstrem, ada keinginan untuk merangkul berbagai kalangan politik. Justru berbagi kekuasaan, merangkul mereka yang ikut memenangkan pemilu, itu adalah sesuatu yang wajib. Yang aneh itu kalau kalah pemilu minta juga jabatan politik. Itu yang menurut saya lucu dan jangan lagi. Jangan lagi itu terjadi. Bukan hanya merusak sistem kompetisi, bukan hanya merusak bagaimana yang disebut dengan meritokrasi, tapi secara prinsip bahwa pemilu kita itu ya seakan-akan tidak ada artinya. Saya selalu mengatakan bahwa yang kalah itu ya biarkan dia berada di luar kekuasaan. Tapi secara prinsip kalau yang ingin saya katakan adalah bahwa sekalipun ada budaya demokrasi kita didasarkan atas patronase dan patron lain, sebisa mungkin kalau kita mau jujur bicara tentang ideal, sekalipun ini agak utopis ya, besok-besok semua jabatan politik bisa tidak dilakukan beauty contest. Mau menteri, mau gubernur, bupati, wali kota, dibuka jabatan politiknya, siapapun berhak untuk mencalonkan diri, dan nanti ada komite yang disebut dengan independen dan profesional untuk bisa menyeleksi bahwa merekalah yang kemudian harus menjadi pejabat publik sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Cuman sayangnya, Cindy, saya agak khawatir ini sulit untuk dilakukan karena di Indonesia dukungan politik itu menjadi penting. Kan percuma punya tim yang solid, punya kabinet yang bagus, punya pembantu-pembantu yang memang misalnya punya koneksi dan kinerja yang bagus. Tapi kalau terjadi instabilitas politik, ada rongrongan, ada kemudian bagaimana oposisi selalu bermunculan di mana-mana. Itulah yang kemudian membuat kenapa akomodasi politik merangkul berbagai kalangan yang disebut dengan patron klien didasarkan atas koneksi sebagai jawaban sebenarnya satu sisi pemerintahan, kekuasaan politik dari pusat hingga daerah itu mendapatkan dukungan yang cukup maksimal. Yang paling penting tentu adalah kinerja. Mengapa negara gagal? Salah satunya ketika negara bersikap eksploitatif kepada siapa? Kepada rakyatnya. Dan ini yang banyak sekali terjadi hari ini. Kalau kita ingin mengembalikan Bapak Ibu sekalian, maka kembalikan meritokrasi sebagai arus utama. Tidak mungkin satu-satunya, tapi arus utama. Narasi meritokrasi bukan koneksi, tapi kami kira ini soal kolaborasi, Mbak Cindy. Bahwa memang pemerintah hari ini itu sedang menyiapkan lompatan, bukan nostalgia masa lalu. Saya pun menghargai sebenarnya Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur, beliau juga punya susunan tim yang cukup kompleks gitu. Beliau mempunyai tim TGUPP, tidak masalah, dan itu hak bagi beliau ketika beliau jadi gubernur. Tapi jangan menuduh orang lain melakukan hal yang sama seolah-olah salah. Kalau dulu dibilang team of experts, sekarang dibilang bagi-bagi jabatan. Konsisten dalam berprinsip. Karena meritokrasi itu bukan hanya sekedar slogan ya kami kira. Karena kita melihat pemerintahan tidak hanya menilai orang dari seberapa banyak dia bicara atau pidato gitu. Kalau pidato Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato itu juara 1. Tapi kan dari hasil kerjanya. Dan ukurannya adalah output, kinerja. Siapa yang bisa eksekusi, siapa yang bisa selesaikan masalah. Kalaupun tidak bisa, ya kena evaluasi. Kita lihat udah sekitar 4 kali reshuffle. Dan kita juga melihat bahwa tidak sedikit juga anak-anak muda itu diberikan tempat di kabinet gitu. Bahwa berarti ini bukti meritokrasi itu sedang dijalankan. Bukan hanya sekedar dibicarakan. Di institusi pemerintahan yang mendapatkan amanat berdasarkan kompetensi dan prestasi. Di TNI kompetensi prestasi, di polisi kompetensi prestasi, bukan karena koneksi. Tapi kalau itu karena koneksi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menjadi sikap langkah yang mencari kesempatan untuk memperbesar koneksi-koneksi yang ada. Komposisi kabinet, komposisi tim itu adalah soal kebutuhan, Mbak Cindy, bukan hadiah. Jadi setiap presiden itu berhak membentuk tim yang cocok
dan itu sesuai dengan zamannya. Dan Pak Prabowo kita lihat memilih yang bisa kerjanya cepat, loyal pada visi, dan paham lapangan juga. Bung Faldo. Jadi sekali lagi ini bukan bagi-bagi jabatan, tapi bagi-bagi tanggung jawab. Tantangannya itu kan nggak sama setiap zaman, Mbak Cindy. Mungkin dulu zaman Pak Jokowi menghadapi tantangan seperti X, Pak Prabowo Y gitu kan. Tantangan geopolitik, ekonomi hari ini, teknologi kompleks. Jadi kabinet itu kita tidak lihat dalam segi size, Mbak, tapi dalam adaptivity-nya, adaptifnya. Nggak bisa kita pakai kacamata periode lalu sama sekarang. Ini kan dilihat oleh publik sebagai serangan balik yang dilakukan oleh Anies Baswedan, karena beberapa waktu yang lalu kan memang sempat disinggung oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan penilaian 11 dari 100 ya dalam acara PKS. Sepertinya Anies tidak mau berdiam diri bahwa dalam banyak hal memberikan kritik-kritiknya, bahwa pemerintahan hari ini, sekalipun Anies tidak menyebut siapa pemerintahan hari ini, tapi kan publik tahu pemerintahan hari ini presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran, menegaskan bahwa rekrutmen politik baik di birokrasi dan di pemerintahan tidak didasarkan atas kompetensi, tapi didasarkan atas koneksi. Itu kan pernyataan Anies yang kemudian per hari ini menjadi pergunjingan. Tapi yang kedua bagi saya secara prinsip adalah ini sebagai penegas sebenarnya bagi Anies Baswedan bahwa Anies itu adalah outsider. Dan bahkan Anies kan tidak hanya bicara tentang meritokrasi ataupun koneksi, tapi juga mengajak publik untuk menagih janji yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Pilpres 2024 yang lalu. Ibu sekalian, konsekuensinya apa hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan, jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan. Memegang jabatan publik artinya mencari rente. Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Nggak boleh. Apa yang terjadi? Di depan layar sepertinya semua baik-baik saja, tapi di layar apa? Layar posisi-posisi. Di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik. Jabatan X diberi nilai Y, jabatan A diberi nilai B, dan itu kemudian menjadi segalanya serba transaksional. Bahwa loyalitas itu bukan lawan dari meritokrasi gitu. Karena dalam sistem pemerintahan, merit dan loyal itu tuh nggak ada bertentangan sama sekali. Orang yang hebat tapi nggak loyal, Mbak, itu bisa merusak kebijakan dari dalam. Dan pemerintahan ini kami lihat memilih orang yang kompeten sekaligus sejalan dengan arah negara. Itu hal yang normal, Mbak Cindy, di seluruh dunia manapun kita tahu itu. Dan adanya pembangunan tim yang lintas generasi, lihat struktur yang mulai terbentuk. Tokoh senior berpengalaman ada, anak muda juga ada di lingkaran strategis. Ini sinergi, Mbak, antara pengalaman dan semangat yang baru. Bukan nepotisme, tapi regenerasi yang kami kira terencana. Dan yang ketiga, Mbak, nggak kalau jauh lebih penting, publik menuntut kecepatan, bukan drama. Karena kita sedang masuk ke era eksekusi hari ini. Presiden dan Wapres terpilih itu memang lagi fokus untuk mempercepat realisasi programnya, MBG, cek kesehatan gratis, Kopdes, magang nasional, bukan memperbanyak rapat atau bahkan pidato di daerah-daerah. Kritik itu sehat, namun hipokrit itu nggak sehat, Mbak. Karena kritik itu bagus ya dari Pak Anies untuk demokrasi, walaupun memang betul butuh basisnya konsistensi. Kalau dulu punya hak pilih tim sendiri, sekarang juga hormati Pak Prabowo untuk melakukan apa yang beliau yakini. Kalau dulu dianggap profesional TGUPP misalnya, jangan sekarang disebut koneksi, kan double standar, Mbak, jadinya. Dan kami kira pemerintah sangat terbuka dengan evaluasi. Karena meritokrasi itu bukan cuma soal siapa yang diangkat, tapi bagaimana kinerjanya diukur. Saya pengen menekankan sekali lagi bagaimana kinerjanya diukur. Dan Pak Presiden Prabowo tidak segan-segan melakukan evaluasi. Karena sistem evaluasinya disiapkan secara transparan untuk pejabat publik. Bahkan kita jujur-jujuran aja, ini reshuffle udah 4 kali loh dalam setahun. Cukup banyak. Dan jadi ini bukan asal tunjuk, Mbak. Tapi kalau nggak bisa kerja, diganti dengan yang bisa lebih perform. Dan sekali lagi, Mbak, Prabowo Gibran tidak bagi-bagi jabatan. Mereka berbagi tanggung jawab. Karena politik bagi pemerintahan hari ini bukan soal bagi-bagi kursi, tapi bagi-bagi beban kerja.
Yang penting bukan siapa yang duduk di mana, tapi siapa yang bekerja untuk rakyat. Oke. Walaupun kita harus tetap kritis gitu. Kritik dari Pak Anies, go, gas. Kalau bisa Bang Saharin, gas terus tiap hari Pak Anies pidato, ya kan? Karena pidato Pak Anies nih, ya rimanya enak Bang. Berima kalau Pak Anies nih pidato. Lihai. Belum lagi kalau Pak Anies sudah memainkan kata-kata. Tapi sekali lagi, kritik yang sehat oke. Tapi hipokrit jangan Mbak Cindy. Kira-kira begitu.